Pak, berapa personil Pak? Jadi personil yang kita libatkan dari Polres 89, kita juga dibantu dari TNI maupun Dishub, Dinkes, dari Senkom untuk pengamanan di 5 titik pospam. Jadi pospamnya ada di 3 di jalur tol, kemudian di jalur lintas Sumatera ada 2 pospam. Di mana aja itu Pak? Untuk di jalur tol kita ada 1 di Kedu, di Jawi, pas di bawah flyover, kemudian di kilometer 269 sama 277. Untuk di jalur lintas Sumatera kita lakukan di Mesuji perbatasan dengan Mesuji Lampung, persis di pom bensin, kemudian di Kayu Agung. Pak, untuk pengamanan tempat ibadah bagaimana Pak? Untuk pengamanan tempat ibadah tetap kita lakukan, ada mulai 1 Desember kemarin sudah mulai beberapa gereja melakukan ibadah Natal. Jadi kita sudah sebelumkan anggota masing-masing dari Polres maupun dari Polsek sudah kita libatkan, kurang lebih 200 ya, 200 personil. Pak, kejahatan yang paling rawan apa Pak yang diantisipasi Pak untuk diusir? Kejahatan yang paling rawan sesuai dengan data yang kita sampaikan tadi, perbandingan 2018 dengan 2019 itu adalah curat, pencurian dengan pemberatan, bongkar rumah, kemudian pencurian kendaraan di parkiran. Nah, itu yang paling menonjol di wilayah Kabupaten Oku. Adakah untuk persiapan ini Pak, sniper di tol-tol itu Pak untuk pengamanan? Untuk sniper kita siapkan itu setiap tahun. Kita juga minta bantuan dari tim Gegana untuk mengantisipasi gangguan kepada pengguna jalur mudik, terutama juga pelaku lempar bis yang melakukan mudik ngangkut penumpang, karena kita pernah mengalami pengalaman buruk pada Idul Fitri 2 tahun yang lalu, terjadi di Mesuji Matang Panggang pelemparan yang dilakukan oleh 6 orang anak-anak. Jadi kita antisipasi dari sekarang. Ada sniper berarti Pak Ada. Pak, kalau misal buat yang ini Pak, apa namanya? Miras ini Pak, ini operasi berapa lama Pak? Jadi operasi ini kurang lebih 2 minggu menjelang Hari Raya Natal, kita sebut dengan Sandi Cipta Kondisi. Jadi seluruh polsek juga melakukan razia dan Polres.